Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga aja dalam keadaan baik dan sehat selalu, dan dijauhkan dari mara bahaya, dan dimudahkan dari segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, COVID-19 yang tidak berkesudahan, PSBB yang tidak kunjung selesai, membuat kawan-kawan aku di Kelapa Gading itu kebanyakan down, kebanyakan drop, kebanyakan tumbang. Hanya beberapa saja yang bertahan. Ada yang kadang naik, kadang turun, dan akun mereka tidak stabil. Jujur, gua sama semenjak dapat bintang 1, akun gua stabil di angka 10 ke atas teman-teman. Untuk 15 trip itu agak berat. Cuma gua punya tekad, bukan hanya tekad atau semangat teman-teman, yang gua juga terobsesi untuk jauh lebih baik lagi, agar akun gua bangkit dan bisa menyelesaikan 20 trip. Gimana caranya? Lampaui keterbatasanmu dan take action. Oke, buat teman-teman yang akunnya drop, dan supaya cepat bangkit kembali, bukan hanya semangat teman-teman, bukan hanya modal omongan gua harus semangat, tidak. Teman-teman harus take action, dalam arti harus bergerak dari sekarang juga. Punya harus tekad, dan teman-teman harus berkomitmen berapa hari ini yang bisa saya selesaikan, dan kerjakan secara konsisten. Emang teman-teman gampang kalau ngomong doang. Cuma gua hanya bisa bicara, yang bisa mengerjakan kunci dari masalah kehancuran akun teman-teman. Kunci dari semua masalah, bagus atau tidaknya akun teman-teman, itu cuma satu: dirimu sendiri. Dan hanya kamu yang bisa mengubahnya, bukan temanmu, bukan orang lain, bukan bapakmu, bukan mamamu, atau juga bukan istrimu. Cuma kamu sendiri yang bisa mengubahnya, kawan-kawan. Sama kayak diri saya. Saya harus lampaui keterbatasanku dengan cara tinggalkan namanya zona nyaman. Aku bertanya kepada teman-teman aku yang sekarang masih stay di angka 20 trip. Mereka masih stabil. Gue tanya, Bray, kok lu stabil sih angkanya 20 trip? Bahkan itu orderan, bukan nyari dia. Bukan dia nyari orderan, cuma orderan nyari dia. Dalam arti pernah namanya temen ngerasain ngeblastnya orderan. Contoh di waktu hujan deh teman-teman. Di saat teman-teman berteduh, teman-teman nggak sengaja itu HP belum dinyalain ya. Begitu hujan dus gede, dan banyak driver yang neduh, dan otomatis area tersebut menjadi merah padam, merah merekah. Kita orderan nggak berhenti-berhenti, tet. Dari sudut mana aja dikejar kita orderan. Itulah yang terjadi pada teman gua, terjadi dari kawan gua. Itu dia nongkrongnya sama gua, tet. Pasti dia dulu yang orderan. Cuma anehnya tuh orderan ngeblast. Itu seolah-olah orderan tuh ngejar-ngejar dia terus. Gua tanya, kok lu bisa begitu? Iya kak, gue selalu berkomitmen. Sebelum 20 trip gue belum pulang. Dan gue konsisten berangkat dan pulang. Itu berangkatnya selalu jam 5 subuh, dan pulang selalu jam 8 malam paling maksimal. Cuma
dia konsisten di angka 20 trip kawan-kawan. Kita bukan hanya omongan doang teman-teman. Untuk melakukan semua itu kita harus punya tekad, kita punya obsesi untuk mewujudkannya. Kalau tidak bergerak dari sekarang, kapan lagi? Mau teman-teman berlarut-larut, tidak ada jalan keluarnya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman, Kak, lu kok nggak nge-share untuk hasil lu selama seminggu? Oke, hari ini gua akan share hasil gua. Tujuannya bukan untuk gaya-gayaan atau sombong ya kawan-kawan. Bukan. Tujuan gua share ini untuk mengukur kestabilan akun gua, supaya teman-teman bisa nilai. Ini akun gua nggak bagus saat ini ya. Akun gua drop. Cuma gua berusaha bangkit untuk mewujudkan 20 trip per hari. Oke, simaklah sebagai berikut. Ya, kita langsung ke pendapatan ya. Ya, tadi malam gua balik jam 2. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Dapat 2 trip hari ini. Kita lihat dari hari Minggu ya. Lihat hari Minggu. Saya dapat 17 trip dengan nominal 212. Hari Senin ya, 11 trip. Langsung down ke bawah. Selasanya 11 trip juga sama. Saya coba stabilin. Hari Rabu saya coba naikin lagi 14 trip. Saya tingkatkan lagi 1 trip, jadinya 15 trip ya untuk hari Kamis tanggal 1 Oktober kemarin. 14 trip, nominalnya cukup lumayan, hampir 200. Dan hari ini 2 trip teman-teman. Oke, barusan adalah hasil gue selama seminggu ya. Situ teman bisa nilai 11, 11, 11. Mulai aku tingkatkan lagi 14, 15, dan 14 lagi. Emang susah untuk meningkatkan stabilan akun. Itu butuh perjuangan yang ekstra. Pinter-pinter cari tempat, lokasi, agar akun kita bisa beradaptasi di lingkungan tersebut dan mudah banget untuk mencari orderan. Oke teman-teman, jika teman-teman ingin berubah dari sekarang ya teman-teman, cari lokasi yang menurut teman-teman itu cocok buat akun teman-teman. Udah usaha ini itu tapi belum ada hasil. Mungkin dari tempat lokasi yang kurang pas untuk akun kalian. Coba deh cari tempat yang strategis, contohnya di mall, pasar modern, atau di kebanyakan yang ada daerah GoFood-nya ya. Ini khusus prioritas GoFood ya. Yang pengen jadi prioritas GoFood, cari area GoFood. Contohnya tuh di mall. Di mall tuh banyak banget restoran-restoran, dan itu rata-rata di restoran tersebut nggak pernah jarak jauh ya. Rata-rata tuh di bawah 5 kilo. Jadi teman-teman pengen akun teman-teman jadi prioritas GoFood, coba deh masuk ke mall, tungguin dalam. Ingat ya, kita di mall itu bukan di pinggirannya mall, bukan. Teman-teman harus masuk ke dalam dan cari orderan di dalam mall. Itu banyak banget, mau Gosen, GoShop, semua ada semua. Dan untuk teman-teman yang pengen jadi prioritas Gosen, teman-teman cari lokasi yang kebanyakan Gosennya ya. Contoh di pergudangan, ITC, perkantoran, itu banyak banget namanya orderan Gosen. Ini khusus yang ingin jadi prioritas Gosen. Saya tuh prioritas GoFood ya. Rata-rata 90% orderan saya itu GoFood semua dan di bawah 5 kilo. Makanya nggak pernah besar nilainya di pendapatan ya teman-teman. Oke teman-teman,
Kalau teman-teman yang pengen cepat banget naik akunnya, pengen cepat bertumbuh atau cepat berkembang, teman-teman harus benahin lingkungan. Dalam arti teman-teman harus cari lokasi yang pas nih ya buat akun teman-teman. Tapi gue yakin kebanyakan akun yang cepat berkembang itu dia main di mall, pasar modern, di daerah yang banyak GoFoodnya. Ya, ingat, di daerah yang banyak GoFoodnya. Contohnya di Tebet juga tuh banyak ya teman-teman, banyak lingkungan restoran Tebet. Atau enggak di daerah Kuningan juga banyak, Kota Kasablanka juga lumayan. Coba deh, kalau saya saranin buat yang baru rehab akunnya yang dari baru, pergi ke mall dan masuk, jangan nunggu di luar. Buka atribut, buka teman-teman, dan langsung masuk ke dalam mall. Supaya tujuannya apa? Kalau kita pakai jaket juga kan kita kurang nyaman, diburu-buru sama security atau apa gimana ya kan. Coba buka dan cari orderan di dalam. Di dalam itu juga banyak teman-teman mau ngecas juga. Tuh ada AC, nggak berdebu, nggak panas, dan orderan tuh banyak ya. Gak usah takut nggak dapat, pasti dapat. Cuma jedanya agak lama ya. Itu bagi teman-teman yang pengen ngerubah akun teman-teman menjadi prioritas. Kalau pribadi saya pengen menjadi akun gacor. Apa perbedaannya akun gacor dan akun prioritas? Kalau akun gacor itu kebanyakan jenisnya apa aja tuh masuk ke akun kita. Contoh, Gosen itu masuk ke akun kita, Goret masuk ke akun kita, Gosop, Gomat dan sebagainya lah masuk ke akun kita. Banyak bilang ya, kebanyakan temen gue bilang itu akun sampah. Gue nggak peduli itu akun sampah, yang penting menghasilkan money. Kalau akun prioritas itu hanya satu jenis yang masuk, dan jarang banget itu beberapa jenis yang masuk. Contoh, misalkan GoFood yang masuk, itu rata-rata GoFood terus yang masuk, hampir 90% itu GoFood. Mungkin ada Gosen, ada Goret, itu hanya 1% atau 5%-nya saja. Oke kawan-kawan, sebelumnya gue ngambil kesimpulan dari semua ini, teman-teman harus rubah dulu cara berpikir. Teman-teman harus rubah dulu cara berpikir, sudut pandang teman-teman. Rubah mindset, berobsesi untuk menjadi lebih baik, berkomitmen saya harus 20 trip kalau pengen pulang, dan konsisten jam kerja ataupun jam pulang kerja. Oke, terima kasih. Saya Eka 168. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.